Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Karisma Novi Anggi dengan NIM 1264062121240 akan memenuhi tugas Al-Quran Hadis. Jawabannya pertama yaitu qiraat mutawatir, qiraat masyhur, qiraat ahad, qiraat syadz. Dan yang nomor 2 yaitu metode penyampaian qiraat menurut Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam bukunya berjudul Zubdah Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan bahwa ia kalangan ahli hadis ada beberapa periwayatan atau penyampaian qiraat diantaranya mendengar langsung dari guru atau al-sima, membaca teks atau hafalan di depan guru, melalui ijazah dari guru kepada murid, guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang dikoreksinya untuk diriwayatkan, guru menuliskan sesuatu untuk diberikan kepada muridnya, wasiat dari guru kepada para murid-muridnya, pemberitahuan tentang qiraah tertentu, hasil temuan. Yang ketiga yaitu sanad ialah rantai penutur atau rawi atau periwayatan hadis. Rawi adalah masing-masing orang yang menyampaikan hadis tersebut. Dalam contoh di atas, Bukhari, Musad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, dan Anas. Awal sanad ialah orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis. Orang ini disebut mudawin atau mukarrij. Sanad merupakan rangkaian seluruh penutur itu mulai dari mudawin hingga mencapai Rasulullah. Sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Jika diambil dari contoh sebelumnya, maka sanad hadis bersangkutan adalah Al-Bukhari, Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, Anas, Nabi Muhammad. Yang nomor 4 yaitu perkembangan hadis. Ilmu hadis selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah SAW. Sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit, ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulai periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Dengan cara yang sangat sederhana, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak akan persoalan karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya atau menemui sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengonfirmasinya. Setelah itu barulah mereka menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Yang nomor 5, masa kodifikasi hadis yang paling berpengaruh dari masa-masa kodifikasi hadis yakni aktivitas penulisan dan pengumpulan hadis dalam skala besar dimulai dari masa Khalifah Ali bin Abdul Aziz. Dengan diutusnya Ibnu Syihab dan Az-Zuhri memulai aktivitas ini. Pada awal dekade kedua Hijriyah pasca wafatnya Imam Az-Zuhri, aktivitas ulama dalam pengumpulan hadis mulai menyebar dan menghasilkan beberapa macam kategori metodologi penulisan mulai penulis Cora al-Musannafat, al-Masanid, dan al-Sobab. Nomor 6, hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak hafalannya di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan ilat. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, tidak terdapat syadz dan ilat. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Manzumah Bayyuqi disebutkan hadis hasan adalah setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah hadis dhaif, dan hadis dhaif memiliki banyak ragam. Nomor 7 ada hadis mutawatir. Disebut hadis mutawatir apabila jumlah perawi setiap tabaqah tak terbatasi. Hadis ahad. Disebut hadis ahad adalah jika jumlah rawi di setiap tabaqahnya belum mencapai jumlah mutawatir. Nomor 8, hadis dhaif. Hadis yang lemah, artinya para ulama menilai bahwa suatu hadis memiliki kelemahan yang cukup serius sehingga menyebabkan mereka kurang yakin bahwa hadis tersebut bersumber dari Rasulullah SAW. Nomor 9, saya pernah mengamalkan dari salah satu hadis yang mengenai hukum makanan
Hukum makan menggunakan tangan kanan, membaca bismillah terlebih dahulu sebelum makan. Hadis ini hukumnya qauliyah karena hadis ini berdasarkan pada perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Nomor 10, bid'ah atau melakukan tindakan tercela di luar syara. Contoh sebab periwayatan dari riwayat Ibn Katsir al-Mazumi dalam hal periwayatan hadis dianggap dipercaya, namun ada tuduhan bahwa ia adalah pengikut aliran ibadah, yaitu sebuah sekte mukhalafah atau menyalahi periwayatan yang lebih sihat. Menurut saya, jarh wa ta'dil bukan merupakan hibah karena merupakan ilmu yang menaku pada hal yang bisa menolong umat Islam dan tindakan yang membabi buta. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.